البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di dalam bab sholatul jamaah wal imamah, tentang sholat berjamaah, demikian juga imamah sebagai imam. Di dalam kitab sholat disebutkan pada pertemuan telah lewat beberapa hadis yang panjang. Hadis Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, demikian juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang permasalahan sholat berjamaah. Sudah kita sebutkan kesimpulannya bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah wajib, fardu ain ya bagi setiap orang. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Di situ masih tersisa beberapa permasalahan yang penting. Di antaranya hal tajibu shalah al-jamaah fil masjid. Apakah wajib salat berjamaah itu di masjid? Apakah boleh di tempat yang lain? Disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad banyak waqtara katsir min ashabihi annahu yusra an tusalliya al-jamaah fil bait. Ini banyak dari sahabatnya Imam Ahmad mengatakan disyariatkan salat berjamaah di rumah. Boleh salat berjamaah di dalam rumah, yang penting berjamaah. Hadis-hadis yang terlewat itu adalah yang penting salat berjamaah. Wajib salat berjamaah, kan demikian bagi laki-laki. Mereka berpendapat boleh di rumah. Wa dzaba ba'du ashabihi, sebagian dari sahabat Imam Ahmad ila wujubiha fil masjid, wajib di masjid. Dan ini adalah yang sahih insyaallah, yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, Syekh bin Baz, Imam Sa'di, Syekh Utsaimin, demikian. Yang lainnya berpendapat seperti itu. Boleh. Makanya dulu kita perhatikan sebagian ikhwan tidak suka di sini saya mobil. Kita perhatikan sebagian ikhwan itu sholat di waktu itu di kontrakan kita. Ketika kita di zona, sebagian mereka habis makan-makan, kemudian ada yang ini komat, kemudian sholat berjamaah. Wallahu a'lam, mungkin berpendapat sebagaimana pendapat sebagian sahabat Imam Ahmad. Banyak berpendapat seperti itu. Tapi lebih tepat yaitu apa? Sholat berjamaah ini adalah di masjid, ya. Demikian juga dulu kita perhatikan sebagian di Malaysia, mereka menyewa gedung, kemudian sholat berjamaah di situ. Mungkin berpendapat sebagaimana pendapat ini. Tapi yang rajih tadi kita sebutkan sebagaimana hadis telah lewat bahwa sholat berjamaah itu adalah di masjid. Kemudian berikutnya masalah juga yang penting. Idza sholal fardhu tsumma dakhala al-masjid fa wajadahum yusallunaha. Apabila seorang sudah sholat wajib, ya, di masjidnya, kemudian dia pergi ke masjid yang lain, didapati mereka sedang sholat. Fahal yu'iduha, apakah mengulangi? Telah lewat yaitu apa? Yang benar, hadis yang jelas sekali yaitu apa? Istihbab i'adatil fardhah. Ayan kanat, bagaimanapun keadaannya disukai untuk dia mengulangi sholat wajib itu. Telah lewat kan? Waktu itu Nabi menegur dua orang sahabat yang tidak ikut sholat bersama dengan Nabi. Walaupun dia mengatakan sudah sholat di rumahnya, di kampungnya. Ya, dan itu adalah apa? Mustahab untuk diulangi. Jadi demikian. Kenapa kita katakan tidak wajib? Karena Nabi SAW tidak menyuruh dia untuk kemudian mengulangi sholat itu dan sebagainya. Jadi anjuran dari Nabi SAW. Istihbab. Jadi kalau kita masuk ke masjid, mereka sedang sholat wajib, ikut sholat juga. Tetapi apa? Nafilah. Maka di sini juga disebutkan, apakah berarti menyelisih hadis yang ada? Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Nasai di Sahih, la tusallu sholata fi yaumi marrataini. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian sholat wajib di dalam satu hari itu dua kali. Bagaimana ini? Di sini mengatakan tidak boleh kita sholat wajib dua kali. Jawabannya adalah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa mengulanginya tidak ada sebab. Itu tidak boleh. Sudah sholat isya, kemudian sholat lagi, tidak boleh. Tetapi kalau ini kan ada sebab masuk ke dalam masjid, sebagaimana anjuran Nabi SAW. Demikian, paham ya? Tidak ada di situ perselisihan. Dan itu adalah mustahab. Apabila dia mengulangi sholat maghrib, apakah digenapkan menjadi 4? Jawabannya tidak. Cukup. Kalau dia di kampungnya sudah 3,
pergi ke masjid yang lain ternyata sedang sholat 3 juga, paham ya? Demikian, tidak perlu untuk kemudian digenapkan. Apakah mengulangi ini adalah wajib? Jawabannya adalah tidak. Ya, itu hanyalah sunnah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis Yazid bin Aswad yang telah kita baca itu, radhiyallahu anhu, fa innaha lakuma nafilah, sesungguhnya salat tersebut bagi kalian berdua adalah nafilah sunnah. Paham? Itu sunnah saja, bukan wajib. Idza ada salat fa ayyuhuma faraduhu. Sekarang kalau dia mengulangi ya, tadi disebutkan bahwa itu mengulangi. Yang wajib yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Jawabannya adalah yang pertama, itu yang wajib. Di kampungnya itu yang wajib, kemudian mengulanginya itu adalah sunnah saja, sunnah itu. Kemudian juga sekarang dibicarakan permasalahan yang penting, ikhtilafu niyatul imam wal ma'mum fi tanaful wal iftirad. Perbedaan niat antara imam dan makmum di dalam sholat sunnah ataupun sholat wajib. Maksudnya bagaimana? Yakni imamnya berniat sebagai imam sholat wajib kan, makmumnya sholat sunnah, boleh enggak? Jawabannya boleh. Demikian juga kebalikannya, imamnya berniat sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh, tidak ada keraguan. Itu ada hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Demikian juga disebutkan bahwa waktu itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, demikian juga disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dia mengimami kaumnya ya waktu itu dengan apa? Beliau niatnya sholat sunnah, sholat bersama dengan Nabi, kemudian pulang ke kampungnya melakukan sholat sunnah, kemudian di belakangnya berniat sholat wajib. Demikian juga waktu itu ada seorang yang itu terlambat sholat, kemudian Nabi mengatakan, man yatasaddaq ala hadza, siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini. Nanti akan dibahas juga dari sahih. Padahal dia sudah sholat bersama dengan Nabi, kemudian dia sholat lagi, ya, supaya saudara yang terlambat itu belum sholat wajib, sholat di belakang dia. Ini menunjukkan apa? Boleh, sudah sholat kemudian menjadi imam dan dia meniatkan sholat sunnah, di belakangnya sholat wajib. Paham ya? Demikian. Ini boleh. Kebalikannya juga boleh. Walaupun berbeda niatnya. Yang satu niatnya, bahkan yang satu berniat sholat maghrib, imamnya sholat maghrib, imamnya sholat isya umpamanya, kemudian di belakangnya niatnya sholat maghrib, boleh. Umpamanya kita safar, kemudian di belakang imam yang dia itu sedang sholat isya, boleh. Boleh seperti itu. Demikian. Kemudian juga di sini ada permasalahan yang penting juga. Banyak di sini permasalahan tentang hadis yang sudah kita sebutkan. Al-jamaah tsaniyah fi masjid qad suliya fihi. Salat berjamaah yang kedua di masjid yang sudah dilakukan salat. Ini perkara yang dulu awal-awal kita berpendapat seperti ini, tapi kemudian ulama kita memandang bahwa jamaah yang kedua boleh. Syekh Albani beliau rahmatullahi alaihi berpendapat tidak boleh jamaah yang kedua. Ya. Yang dihamba aksar ulama ila jawaz i'adatil jamaah fil masjid fil jumlah. Kebanyakan ulama boleh membolehkan mengulangi jemaah yang kedua. Paham ya? Hadisnya apa? Yang terakhir tadi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan di situ jarajulun, datang seorang laki-laki. Waqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah salat. Faqala, maka Nabi beliau mengatakan, ayyukum yattajir ala hadza. Siapa yang ingin berdagang atau berniaga terhadap orang ini? Faqama rajulun fa shalla ma'ahu. Kemudian berdiri sahabat yang sudah sholat itu, sholat bersama dengan orang tadi yang tertinggal. Paham ya? Di sini menunjukkan boleh. Jemaah yang kedua jelas ini adalah boleh. Sebagian mengatakan tidak boleh. Berpendapat apa? Liqauni dari ati litakallum ba'du man yakhrujuna 'ala al-a'immah. Sebagian mengatakan tidak boleh itu, berpendapat bahwa ini bisa menjadi jalan untuk memberontak. Tidak mau sholat di belakang imam, akhirnya dia sholat lagi. Demikian, sengaja tidak ikut dengan imam itu, sholat di jamaah yang kedua. Ini sebagian mengatakan seperti itu. Tetapi tidak kemudian dengan perbuatan ahlul bid'ah itu kita meninggalkan sesuatu yang boleh, kan demikian. Simpulannya adalah boleh jemaah yang kedua. Di situ ada hadis yang sebutkan bahwa hadisnya adalah dhaif tentang permasalahan ini. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa khilaf yang terjadi itu
idza kana lil masjid imamun ratib, apabila di masjid itu ada imam rawatib, ada imam terus yang tertentu. Tetapi kalau tidak ada imam yang tertentu boleh jamaah yang kedua. Paham? Seperti umpamanya di pasar atau mungkin di terminal seperti itu. Kan bergantian imamnya kan, seperti itu boleh. Tapi kalau imamnya sudah ditentukan, maka terjadi perselisihan tadi kita sebutkan. Kesimpulan adalah boleh untuk melakukan jamaah yang kedua. Kemudian berikutnya, permasalahan berikutnya, manfaatatul Jum'ah. Kalau dia tidak ikut sholat Jumat, apakah dia melakukan sholat zuhur berjamaah di masjid? Jawabannya iya. Kalau dia sampai di sana sudah selesai sholat Jumat, maka boleh dia sholat berjamaah, sholat zuhur secara berjamaah boleh. Sebagian mengatakan tidak boleh dengan pendapat apa? Dengan pendapat itu pendapat ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu dia terukul Jum'ah, meninggalkan Jumat, kemudian sholat sendiri, tidak mau sholat di belakang imam. Mereka beranggapan kalau seperti itu nanti banyak orang-orang yang dia itu memberontak, sehingga tidak boleh. Tapi jawabannya apa? Tidaklah perbuatan ahlul bid'ah itu kemudian menghalangi kita melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Demikian juga apabila sudah sholat berjamaah, paham ya? Sudah selesai sholat berjamaah. Kemudian kita dapati di situ sudah selesai. Kemudian kita kan melakukan sholat wajib kan? Apakah boleh kita sholat sunnah dulu? Jawabannya boleh. Tidak mesti harus sholat wajib. Makanya kita datang sholat subuh. Sudah selesai. Jawabannya adalah boleh sholat jamaah yang kedua. Lalu bagaimana? Sholat 2 rakaat sebelum subuh atau langsung sholat subuh? Jawabannya sholat 2 rakaat sebelum subuh dulu. Karena itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Baru kemudian sholat berjamaah yang kedua. Demikian. Kemudian hadis nomor 391. Yang di sini oleh beliau wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini secara umum adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, tentang mengikuti imam. Tapi di sini ada tambahan yang dhaif. Tapi secara umum itu adalah ada di Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi." Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabiru, apabila dia takbir maka takbirlah kalian. Ini. Adapun sekarang ini wala tukabbiru, maka ini adalah hadisnya adalah dhaif di sini. Ya, tambahan ini adalah dhaif karena Mus'ab bin Muhammad yang dia itu adalah hasan hadis menyelisihi saudara-saudaranya, teman-temannya, yaitu Ahmad, Suhail, Zaid bin Aslam, ya, dari riwayat dari Abu Saleh. Jadi tambahan ini tidak sahih, ya, dikatakan dengan apa? Syadz, demikian. Wala tukabiru hatta yukabbir, jangan kalian takbir sampai imam itu takbir. Tapi maknanya benar, maknanya adalah benar. Wa idza raka'a farka'u, apabila dia telah rukuk maka rukuklah. Wa idza wala tarka'u hatta yarka', jangan kalian rukuk sampai dia rukuk. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, ya Rabb kami, untuk Engkau pujian. Wa idza sajada fasjudu, apabila dia sujud, sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjud, jangan kalian sujud sampai imam itu sujud. Sampai di sini lafaz yang dia itu tadi disebutkan adalah syadz, ya, demikian. Setelahnya adalah sahih. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, apabila imam itu salat berdiri maka salatlah kalian berdiri juga. Wa idza shalla qa'idan, apabila dia salat duduk fasallu qu'udan ajma'in, apabila imam itu salatnya duduk maka salatlah kalian duduk semuanya juga. Walaupun ini ya dimaksud, yaitu kalau imamnya duduk, makmumnya berdiri. Kadang imamnya sakit, makmumnya tetap berdiri. Demikian. Rawahu Abu Dawud, semua Imam Abu Dawud, wa hadza lafdhu ini lafaznya Imam Abu Dawud, wa asluhu bi sahihaini. Asalnya hadis tadi itu ada di Bukhari dan Muslim. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Ini apakah disyaratkan seseorang itu ketika makmum niat sebagai makmum? Hal yustarat li sihhatil jamaah ayyan wiya al-muqtamun al-itimam. Apakah disyaratkan sahnya jamaah itu untuk makmum berniat sebagai makmum? Jawabannya iya. Jadi hendaknya ketika kita itu sholat di belakang
imam itu niatnya adalah sebagai makmum. Dan itu sudah kita pahami. Ya, kita sholat kan memang makmum kan, tidak ada yang berniat sebagai imam kan. Kalau dia memang makmum, ya ini makmum. Demikian. Tapi disebutkan niatnya dia sebagai makmum. Oleh karena itu sebagian Syafi'iyah yang mutaakhirin yang belakang tidak ada dari pendapat Imam Syafi'i sedikit pun. Ya, ini mengatakan nawa itu sholat maghrib ya makmuman, ada itu makmuman sebagai makmum. Tapi itu bid'ah seperti itu. Intinya adalah apa? Seseorang berniat sebagai makmum. Kemudian hal syarat ayyan wal imam al-imamah. Kebalikannya, apakah imam disyaratkan dia berniat sebagai imam? Jawabannya apa? Tidak. Tidak. Ya, demikian. Dan itu adalah jelas. Sebutkan di sini hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ini dalilnya, ya. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi Ramadan. Adalah Nabi, beliau salat di bulan Ramadan. Beliau salat apa? Salat tarawih. Pagi itu maka aku datang, Anas bin Malik beliau datang. Faqumtu ila jambi, aku berdiri di sampingnya. Baca rajulun akhar, datang laki-laki yang lain. Faqama aidan, berdiri juga. Hatta kunna rohtan, sampai kami beberapa orang. Lebih dari 3 orang atau 3 itu rahat. Berarti apa? Nabi waktu itu niatnya tidak sebagai imam kan, demikian. Kemudian para sahabat di belakangnya sebagai makmum. Di sini menunjukkan bahwa tidak disyaratkan imam itu berniat sebagai imam. Ya, demikian. Pada masa anna khalfahu, ketika Nabi merasa aku di belakangnya, ja'ala yatajawwaz fi shalat. Maka beliau pun dicepatkan salatnya. Semua dakhala rahlahu, kemudian masuk ke rumahnya. Ini, dan ini adalah benar, boleh. Tidak diniatkan untuk imam itu berniat sebagai seorang imam. Boleh asalnya sendirian, kemudian menjadi imam. Sampai di sini sudah melakukan juga. Saya ingin mengucapkan astagfirullah.